Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di KP News, masih bahas kasus Subang. Ini alhamdulillah teman-teman, progresnya sangat baik untuk OJ. Ada pemeriksaan ya dari Propam ya teman-teman mengenai kode etik ya, walaupun kadang-kadang gua tawa-tawa sendiri sih mengenai kode etik gitu kan ya, karena di sini kepolisian ya tentunya ya masih melindungi gitu kan ya dengan alasan kode etik gitu. Namun ya gua lucu aja gitu kalau misalkan ini masih dikatakan kode etik gitu kan ya. Ya kalau di sini ya kita syukuri aja lah ya, yang penting kita lihat progresnya, karena di sini untuk OJ yang sudah menjadi tersangka yaitu Taryono gitu kan ya. Di sini kalau secara kode etik Taryono ini sebenarnya sudah ada hukumannya, yaitu adalah penurunan jabatan gitu dan dipindahkan gitu kan ya lokasi kerjanya. Dan bagaimana untuk pidananya gitu kan, ada pidananya juga sebenarnya, yaitu jika memang sudah terbukti benar, artinya di sini Taryono ini memang ada ancaman hukuman pidana yaitu 9 bulan penjara gitu ya mengenai OJ ini. Otomatis seorang kepolisian melakukan tindak pidana apalagi di penjara gitu, otomatis akan di PTDH kan, seperti itu, akan naik jadinya gitu jika memang terbukti gitu. Namun kalau untuk yang namanya kode etiknya itu sudah sangat jelas, itu ada penurunan jabatan seperti itu ya teman-teman. Bagaimana nih dengan para OJ lainnya gitu kan ya, yang memang sudah akan diperiksa nih yang sekarang ini gitu ya, apakah nanti akan terbukti salah atau enggak, apakah ada tersangka baru kan kayak gitu. Karena di sini ya seperti kita ketahui informasinya, dari Pak Karsa akan diperiksa, dari Arif akan diperiksa gitu kan ya, juga dari ada Pak Dede juga gitu kan ya, bawahan dari Pak Karsa akan diperiksa gitu kan ya. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu Pak Dede itu memang orang yang pertama gitu kan ya datang ke TKP. Kemudian juga akhirnya Pak Karsa datang gitu karena memang lagi piket. Kemudian juga sempat ngobrol, Pak Yosep disuruh pindah ke sekolah gitu ya, ditanyain sesuatu hal sedikit hal. Kemudian Pak Karsa ini menyuruh Pak Dede ini datang ke rumah Bumin untuk memastikan keberadaan beliau kan kayak gitu. Sebenarnya di situ ya, kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu Pak Dede siapa, Pak Dede itu penyidik dari Polsek, di mana beliau adalah bawahan dari Pak Karsa ya, atau Kanit pada saat itu Pak Karsa itu. Makanya Pak Karsa juga diperiksa gitu mengenai apa ya namanya, pelanggaran kode etik juga gitu. Karena di sini mereka semua tersangkut pada tanggal 19 tersebut ya teman-teman. Dimana sebelumnya di persidangan juga disebutkan bahwa ada uang lelah juga gitu kan ya, ke Irlan, ke Karsa gitu kan ya. Apalagi di tanggal 19 tersebut ada hubungannya mungkin dengan di sini ada keterikatan informasi juga dengan Bu Lilis, Yoris gitu kan ya, dan juga Pak Mulyana, Arif ya, dimana ada hubungannya, yaitu kalau Bu Lilis itu mengenai mobil Yaris ya yang dibawa oleh Arif kan kayak gitu. Dan kalau misalkan Bu Lilis ini kalau nggak salah ya, itu memang sempat ya untuk mobil tersebut, atau dari Pak Dede gitu ya, atau dari kepolisian itu sendiri juga sempat ke rumah Bu Lilis kan kayak gitu, dan harus dimintai informasinya. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, setahu gue seperti itu. Kalau misalkan salah mohon di revisi di kolom komentar. Jadi Bu Lilis ini harus memastikan juga gitu kan ya, atau Lilis, mengenai informasi tersebut kebenarannya. Nanti Arif juga di cross check gitu ya, tidak mungkin Arif berbohong, karena di sini Arif juga kan di konfrontir gitu, ibarat kata ya, disamakan pendapatnya dengan Walilis, dan juga disamakan pendapatnya oleh Yoris kan gitu. Karena Yoris juga sudah menyatakan mobil Yoris tersebut kan ya dibawanya sama Arif kan kayak gitu. Namun gimana nih dengan Pak Mulyana gitu kan ya, kadang-kadang Pak Mulyana itu menyerang Yoris juga kan kayak gitu. Ini suatu hal yang menarik ya, ini karena masih pelanggaran kode etik, di mana polis lain itu benar-benar diterobos kan kayak gitu, dan mereka ini membawa barang bukti ya, mobil tersebut, dan harusnya tidak seperti itu gitu. Dimana sudah di polis lain kok berani-berani nih Kanit gitu kan ya, Irlan, dan oknum kepolisian lainnya yang menerobos TKP gitu kan ya pada saat tanggal 19 tersebut.
Dan sebenarnya banyak juga ya selain Taryono pada hari itu, dan juga ada oknum-oknum lainnya sebenarnya yang belum nanti disebutkan, mungkin nanti akan kena juga gitu yang memasuki TKP. Di sini ada harapan dari gua sih. Harapannya apa? Di persidangan itu kan sudah sangat jelas ya, sepertinya Arif ini tidak sejalan nih dengan ayahnya atau Pak Mulyana gitu, dimana Pak Mulyana mengaku bahwasanya beliau tidak masuk ke dalam TKP gitu kan ya, untuk ya alasan mengambil kucing atau segala macam gitu kan ya, tentunya yang membuat hakim tertawa ya di persidangan pada saat itu. Ya sangat lucu ya perbuatan dari mungkin oknum tersebut dan juga Pak Mulyana tersebut, dimana kok bisa-bisanya hanya untuk mengambil kucing, tiba-tiba seorang sipil mau masuk ke TKP, apalagi di sini penyidiknya juga salah gitu ya, masuk ke TKP bahkan ya merusak TKP tanpa pengetahuan Inafis kan kayak gitu. Itu udah kacau balau lah gitu untuk tanggal 19 tersebut. Dan harapan gue apa? Harapan gue di sini ya baik lagi ya, di persidangan itu bahkan sangat jujur ya si Arif ini bilang kalau ayahnya itu masuk kok gitu, walaupun memang ayahnya sendiri atau Pak Mulyana itu tidak mengaku beliau itu masuk ke dalam TKP kan kayak gitu. Nah, harapan gue adalah semoga dari Arif ini ada namanya petunjuk atau pengungkapan dari para OJ ini, karena beliau ini adalah kepolisian gitu, yang harus tegas, yang harus jujur gitu kan ya, menjaga marwah nama kepolisian kan kayak gitu. Seperti halnya Kaus Subang harus ada pengakuan gitu dari Danu, selayaknya juga yayasan harus ada juga pengungkapan dari Pak Dedi kan, seperti itu sudah ada takarannya nih. Dan makanya gue ada harapan juga ya, semoga di OOJ ini sedikit demi sedikit terbongkar dengan adanya Arif kan kayak gitu. Ya setidaknya gue sebagai netizen masih ada harapan untuk hal tersebut, dan kita doain aja gitu, semoga Arif ini kooperatif kan kayak gitu. Harapan gua ya, karena apa? Karena lebih dipermudah kalau misalkan ada seseorang gitu kan ya, karena kalau misalkan ini menyangkut kepolisian atau oknum, harus ada dari orang dalam itu sendiri yang benar-benar membongkar juga loh. Kayak sama halnya seperti kasus pembunuhan, maka akan lebih dipermudah kalau ada pembunuhnya itu sendiri yang mengaku kan kayak gitu. Sama halnya juga dengan yayasan, bobrok-bobrok yayasan harus ada pengakuan dari orang dalamnya. Nah ini juga pemikiran juga sesederhana itu kalau dari gua ya. Kalau dari OJ sendiri itu sendiri, kalau misalkan Arif ini kan banyak tahu lah ya, masa nggak tahu kan kayak gitu. Semoga beliau bisa kooperatif kan kayak gitu. Harapan gua sih sederhana itu ya untuk Arif nih ya, karena di sini Arif ini kan statusnya juga ya masih di kepolisian juga, dan semoga ada niat baik gitu, ada harapan meskipun ini nanti akan terancam misalkan untuk ayahnya sendiri atau seperti apa, semoga beliau benar-benar menegakkan keadilan tersebut gitu ya. Walaupun ada indikasinya beliau juga bersalah, kalau misalkan beliau masih bisa kooperatif kan sangat bagus ya untuk kepolisian, dan masih menjaga nama baik kepolisian gitu ya. Itu harapan gua sih gitu. Gimana pendapat teman-teman semua ya, silakan berkomentar ya tentang Arif ini akan seperti apa gitu, karena di persidangan sendiri Arif ini sudah berusaha untuk jujur kan kayak gitu, walaupun kita meyakini masih banyak banget pasti informasi dari Arif yang bisa digali gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau ini kan dianggapnya hanya kode etik karena di sini sebenarnya ya teman-teman, kode etik ini ya tentunya akan bisa naik yang namanya pidana tentunya ya, jika ditelusuri lebih lanjut kan kayak gitu. Jadi kita jangan pesimis juga ini dianggap kode etik doang. Sebenarnya mereka para OJ ini bisa naik menjadi kasus pidana atau memang terancam pidana jika memang benar-benar terbukti melanggar gitu ya. Oke, segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinespio teman-teman.